Yang terhormat Kepala SMP Negeri Purwodadi, Bapak Agus Prasetyo, SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 7 Purwodadi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 7 Purwodadi. Nah, ini Bapak Ibu merupakan aksi nyata saya, di mana saya mempelajari budaya positif yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak, dan akan saya diseminasikan budaya tersebut kepada Bapak Ibu semuanya. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri Bapak Ibu, nanti ada 8 yang akan saya diseminasikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia. Dan keenam posisi kontrol guru. Dan 7 keyakinan kelas seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Dan yang terakhir nanti adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti apa saja itu nanti. Untuk yang selanjutnya monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru sudah kita sedikit singgung waktu kemarin saya pertama presentasi Bapak Ibu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dulu waktu kita IHTJ sudah sedikit belajar tentang bagaimana menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan tujuan kita bahwa anak kita bentuk berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu di sini sebelum saya berlanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu, kita sedikit ice breaking dulu nih. Coba kita akan bermain cobalah buka. Monggo berpasangan dengan rekan di dekatnya. Nah, di sini nanti berpasangan berdua. Ya, nanti ada yang berperan menjadi A dan B. Misalkan nanti Pak Ardi sebagai A, maka Bu Endang, Bu Endang sebagai B. Ya. Tugas A nanti mengepalkan salah satu tangan. Yang A mengepalkan salah satu tangan, tangannya sendiri digenggam seolah-olah di dalam kepalan Anda itu benda paling berharga yang Anda miliki. Nah, contohnya misalkan membawa cincin kawin. Nah, gitu. Kita menggenggam. Nah, nanti bayangkan di situ adalah benda berharga bagi Anda, lalu perlu menjaga benda tersebut, dan B, yang B berusaha untuk membuka genggaman A, entah itu dengan berbagai cara, boleh menggelitik, mencaci, menggertak, dan apapun caranya. Nah, ya nanti kita lihat nanti tugas B tadi, tugas B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan teman A dan membujuk boleh, menghardik boleh, mengintimidasi boleh, menggelitik boleh. Nah, kita saya beri waktu 30 detik, ya. Nah, boleh merayu, menggoda dan sebagainya. Monggo berpasangan dengan rekan sebelahnya. Saya mulai dari sekarang, 30 detik dari sekarang. Bu Iva masih berusaha menggoda Bu Lina, ya. Iya, Pak Bambang sedang berusaha. Bagaimana caranya ini, Pak? Oh, ada dikeluarkan merah-merah dan biru-birunya ini. Iya. Ya, merah keluar, akhirnya genggaman tangan Pak Vito terbuka. Ya, monggo bergantian ya. Sudah selesai 30 detik. Oh, terbuka juga. Nah, bergantian sekarang B. Ya, B
bergantian menggenggam mengepal tangan, lalu ganti posisi yang A berusaha membuka gelitik tadi memakai cara apapun supaya nanti B apakah dia bisa membuka atau tidak. Monggo dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, Bu Yuni diberi pisang godok. 3, 2, 1. Iya. Rada suwe rada ngeten rada angel ngono. Ngeten rada angel. Sangat-sangat ketat sekali persaingan antara Pak Pinto dengan Pak Bambang. Iya. Dengan disuruh korek api akhirnya Pak Bambang membuka kepalan tangannya. Yes, terima kasih. Ya baik, sedikit permainan tadi dengan cobalah buka. Nah, kita merefleksi Bapak Ibu di sini. Jika tadi yang sebagai A, kepalan tangan Anda, kepalan tangan yang sudah Anda genggam itu terbuka atau tidak? Kenapa? Alasannya membuka kepalan tangan itu apa? Lalu jika yang menjadi B, kalau yang A tadi masih menutup dengan berusaha tetap bertahan, disulut api, diberi uang masih bertahan dengan kepalan tangan itu masih tertutup, alasannya apa? Nah, monggo bisa, nah yang berusaha ada, ya monggo Bu Tutik. Pakai ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu membuka kepalan karena itu saya suka berbagi. Jadi kalau orang yang minta apa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tutik. Ya, monggo. Mungkin tadi dari Bapak Ibu ada yang tetap mengepal. Pak Gio, ya. Terima kasih, saya setuju dengan Bu Tuti, Bu saya dengan Twitter saya. Sebelum diminta saya kasih tahu. Ya, itu targetnya adalah orang yang senang berbagi. Beda dengan yang jauh bahwa kalau membuat kredit orang yang bertutil. Terima kasih. Oke, monggo satu lagi. Mungkin ada yang bertahan. Ya, terima kasih. Kalau saya tinggal siapa yang meminta. Kalau yang meminta itu anak baik-baik, anak soleh, penurut, kenapa sih nggak kita segera kasih? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin yang berusaha dengan merah-merah tadi, yang mengeluarkan merah-merah, monggo Pak Bambang. Akhirnya kan dengan tadi membuka dengan disulut api dari Pak Tito. Nah, alasannya sebenarnya kan jenengan ingin mempertahankan, tetapi dengan disulut api dari Pak Wito akhirnya membuka juga. Tadi tangan saya itu isinya itu luar biasa, berharga. Karena saya takut mati, disuruh mati, ya saya lepas itu. Kalau mati. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya Pak Bambang tadi ingin mempertahankan ya, tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Wito dengan membawa korek api dan menelusuri tangan Pak Bambang akhirnya juga terbuka. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa loh yang memegang kendali tadi? Nah, siapa yang memegang genggaman tangan itu yang bisa membuka atau yang tidak, itu intinya siapa Bapak Ibu? Nah, kita sendiri ya. Nah, bagaimana kita konsisten mempertahankan ataupun membuka, memberikan seperti yang disampaikan Bu Tuti, kalau beliau selalu terbuka tangannya untuk memberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah,
Itu inti dari permainan tadi, cobalah buka itu kembali kepada diri kita sendiri yang memberikan kendali, yang mengontrol dalam diri kita. Ada J? Lalu berikutnya di sini Bapak Ibu, ternyata kita itu melakukan sesuatu itu harus baru sadar jika itu ada miskonsepsi dulu biasanya. Paling tidak kita melakukan kesalahan, oh ternyata apa yang saya lakukan rencana A misalkan tidak sesuai, maka kita laksanakan rencana B. Nah, seperti itu ada miskonsepsi teori kontrol yang ada di sini Bapak Ibu. Kaitannya dengan guru mengontrol murid. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi guru itu seolah-olah dalang yang menggerakkan, yang melakukan atau yang menyuruh apa yang dilakukan anak-anak. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Apakah benar Bapak Ibu? Kalau kita mengkritik, membuat anak itu merasa bersalah seperti kamu tuh harusnya gini-gini, apakah mental anak itu akan menjadi kuat? Atau malah sebaliknya? Nah, perlu kita refleksikan kembali. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, apakah semua yang Bapak Ibu sudah lakukan yang positif-positif ke anak itu, apakah semua bermanfaat? Atau ada yang kiranya kurang pas? Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi seorang guru apakah itu harus memaksa muridnya sehingga nanti apa yang kita tuju dapat tercapai. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, Principal Centered Leadership. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan itu berawal bukan dari langsung ke siswa. Perubahan kita awali dari dalam diri kita dulu Bapak Ibu. Lalu nanti kita akan membawa perubahan-perubahan itu ke anak didik kita. Nah, di sini ada stimulus dan respons. Lalu ada teori kontrol yang realitasnya bagaimana di situ. Realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa anak itu mempunyai kebutuhan yang sama berdasarkan pelajaran seperti matematika, semua itu butuh ini. Padahal kenyataannya realitas atau kebutuhan anak itu berbeda-beda, jelas. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan anak ketika diajar Pak Wito melihat, oh seperti ini, padahal anak itu ada pandangan sendiri. Ada yang senang diajar dengan metode Pak Wito. Ada juga anak yang kurang suka karena takut tidak bisa matematika, jadi tidak masuk pada saat itu. Ada yang suka, saya tidak mau ketinggalan pelajaran matematika. Nah, itu pandangan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi hanya kita yang dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi pemahaman orang lain tidak bisa kita samakan dengan pemahaman kita. Lalu yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tidak semua anak yang berperilaku buruk itu 100% salah. Pasti ada alasannya, ada penyebabnya, ada background di belakangnya itu apa. Lalu yang teori kontrol yang sebenarnya itu semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada alasannya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrol itu hanya Anda yang bisa
mengontrol diri Anda sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, stimulusnya, lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi, ketika dibujuk gagal, ternyata ada paksaan akhirnya. Padahal teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka tadi dimunculkan godaan-godaan seperti memberikan 100.000 dengan menyulut api, maka muncullah konsensi yang baru tersebut. Lalu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu biasa yang kita tanamkan. Ketika anak lomba, jangan kita tanamkan ke anak bahwa alah kalian kok kalah. Seperti itu. Kita memberikan kesempatan ke anak dulu dan memotivasi anak bahwa ya pasti menang, pasti bisa. Nah, karena tidak ada yang tidak bisa. Nah, di sini kaitannya teori kontrol tadi ada disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, kesadaran murid kita, serta memperdayakan peserta didik tanpa penghargaan, imbalan atau reward. Nah biasanya kita kan di kelas nanti yang juara 1 saya beri hadiah. Nah, itu sebenarnya itu miskonsepsi yang salah karena nanti akan muncul kecenderungan anak iri, jadi merasa minder. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya kita hanya bertujuan untuk memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah itu PR kita Bapak Ibu, anak-anak bagaimana kita mewujudkan karakter disiplin mereka sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita suruh-suruh, sehingga mereka nanti akan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya Bapak Ibu, ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ini adalah profil pelajar Pancasila, jelas sudah kita ulang-ulang. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ya. Lalu ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu keterampilan hidup, di situ ada Bapak Ibu dapat dipercaya, lalu lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia, apa yang dibutuhkan peserta didik kita, lalu apa yang guru dapat berikan? Di sini kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti usaha tadi dalam permainan cobalah buka. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan tadi itu memiliki tujuan pasti tentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini sudah kita peroleh ya, makanan, pakaian, tempat, keamanan dan kesehatan. Tentu. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi kita menciptakan anak merasa disayangi di sekolah. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sekitar kita, di anak-anak kita banyak yang kurang kasih sayang.
bagaimana background anak-anak tersebut, mungkin dari bapak ibunya yang kerja di luar kota, di luar negeri, yang tinggal hanya dengan simbahnya, kurang perhatian. Di sekolah mereka meminta perhatian dengan caranya yang mungkin kurang pas. Nah, jadi kebutuhan mereka yang kedua di sini, rasa kasih sayang dan rasa terima. Jadi mereka minta dipedulikan, mereka ingin berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dalam kelompok, dan tentunya bagian di dalam satu kelas dalam contoh kecilnya. Lalu ada kebutuhan penguasaan di sini Bapak Ibu. Ada harga diri, keinginan hidup untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mungkin kita dapat mengarahkan anak dalam mengendalikan arah dirinya karena mereka masih mencoba-coba hal-hal baru. Jadi mereka di rumah belum tahu, di sini mencoba ikut-ikutan. Biasanya yang kelas 7 itu sekarang alasannya ikut-ikutan kakak kelasku. Ya, banyak yang seperti itu. Mengubah stylenya yang awalnya mereka disiplin, tertib, berpakaian rapi, sekarang mulai berubah, mulai tampak perubahan karena alasannya tadi. Ya, lalu yang terakhir itu adalah kesenangan. Mereka di sekolah juga butuh kesenangan. Mungkin bapak ibu guru juga di sekolah juga butuh kesenangan. Dengan bermain, ada humor, antusiasme dan tertawa bersama, mungkin dapat melupakan apa yang menjadi beban kita. Lalu selanjutnya di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang mendasari Bapak Ibu. Kalau yang ekstrinsik di situ untuk menghindari ketidaknyamanan, lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu faktornya jelas. Lalu untuk yang intrinsik dari dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti ada di sini apa yang kita lakukan itu termasuk apa? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, nanti murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, atau bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik. Itu yang hukuman. Kalau konsekuensi nanti terencana atau disepakati antara guru dan siswa, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memotivasi murid. Apakah Bapak Ibu melakukan hukuman atau konsekuensi ya biasanya? Misalnya ya sering terlambat hadir, biasanya yang memberikan kan Pak Bambang ya. Nah, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi Pak? Konsekuensi. Oke, karena yang bersifat hukuman itu biasanya dulu yang kita lakukan putar larangan 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi anak tetap terancam. Disepakati anak kita memberikan hafalan surat endek. Nah, seperti itu tetap disepakati anak, tetapi mereka tetap tidak nyaman karena ada yang tidak hafal. Seperti itu. Nah, sikap guru itu memotivasi siswa, jadi tetap ada nilai positif yang kita berikan ke siswa. Lalu di sini ada restitusi Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak memberikan kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, tidak seperti itu, tapi kita meminta anak menyadari kesalahannya sendiri. Ya. Lalu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi mereka kita arahkan, setiap manusia itu ada salah. Jadi Bapak Ibu dulu mungkin dulu pernah salah. Jadi kesalahanmu itu apa? Mereka diminta untuk menyimpulkan sendiri. Lalu kesepakatan kelasnya apa? Nah, nanti mencari solusi sendiri. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru yang dapat kita terapkan di kelas atau di peserta didik kita Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu video pendek di sini.
Kita analisis sebagai apa saja nanti sih video itu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum. Ya kan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Iya tapi. Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, dari tadi tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Sudah ikut olahraga ulangan. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat 3. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya sore-sore dengan ibu di warung, dan sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Iya, dengan karakter murid kita yang berbeda-beda, pastinya tentu treatment yang kita berikan berbeda pula ya Bapak Ibu. Untuk yang guru seperti apakah sih kita tadi guru A, B, C atau yang D? Nah kira-kira, nah yang ini tadi, yang pertama, itu tadi posisi kontrol guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Tadi tidak mengerjakan, lalu diberikan suruh mencatat. Biasanya kalau dulu di kertas folio ya Bu Mita ya, di kertas folio saya tidak akan mengulangi lagi nanti 5 lembar. Nah itu, ya itu sebagai kita posisi gurunya sebagai penghukum, ya ada sebagai penghukum. Lalu ada lagi di sini tadi guru yang kedua sebagai apa tadi namanya? Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama. Nah itu tadi. Jadi anak itu kita, apa kamu tidak merasa bersalah? Bayangkan orang tuamu yang sudah mencari uang, yang sudah berusaha untuk mensekolahkan kamu. Nah itu berarti tadi yang kedua Bapak Ibu, membuat rasa bersalah.
Jadi kita membuat anak itu bersalah. Lalu yang ketiga tadi yang ini, nanti kalau saya terlambat lagi nggak apa-apa dong. Nah, itu berarti tadi sebagai teman. Jadi miskonsepsi antara guru dan siswa, anak itu menganggap teman tapi malah menyalahgunakan hubungan tersebut. Itu mungkin banyak terjadi di kelas kita gitu. Lalu yang ini selanjutnya tadi olahraga. Saya sudah mencatat beberapa kali kesalahan yang kamu lakukan. Oh iya, ditangkap polisi ya Bapak. Ya, di sini tadi sebagai pemantau karena sudah dipantau sekali, 2 kali, mungkin Pak Joko, Pak Ardi sudah sering. Kayak selalu bawa ini. Nah, seperti itu. Jadi guru sebagai pemantau. Lalu yang terakhir di sini karena tadi tidak mengumpulkan tugas, anak diminta untuk mengatur karena dia ikut membantu orang tuanya kerja sampai malam, maka guru meminta anak mengatur waktu. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer, mengatur siswanya. Monggo Bapak Ibu dapat merefleksikan nanti kita sebagai apa di kelas. Mungkin bisa mereka diminta untuk menyimpulkan sendiri. Lalu kesepakatan kelasnya apa? Nah, nanti mencari solusi sendiri. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru yang dapat kita terapkan di kelas atau di peserta didik kita, Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu video pendek di sini. Kita analisis sebagai apa saja nanti sih video itu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum. Ya kan saya dulu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah enggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Ganti olahraga ulangi. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat FIFA. Ini Bu, saya menunggu tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya sore dengan ibu di warung, belum sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Siapa ini sampai jam 8 malam Bu?
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Anu Arjuna mah. Arjuna. Iya, dengan karakter murid kita yang berbeda-beda, pastinya tentu treatment yang kita berikan berbeda pula nih Bapak Ibu. Untuk yang guru seperti apakah sih kita tadi guru A, B, C atau yang D? Nah kira-kira, nah ya ini tadi yang pertama, itu tadi posisi kontrol guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Tadi tidak mengerjakan, lalu diberikan suruh mencatat. Biasanya kalau dulu di kertas folio yang meminta ya, di kertas folio saya tidak akan mengulangi lagi nanti 5 lembar. Nah itu, ya itu sebagai kita posisi gurunya sebagai penghukum, ya ada sebagai penghukum. Lalu ada lagi di sini tadi guru yang kedua sebagai apa tadi Bapak Ibu? Pengacara. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama. Nah itu tadi. Jadi anak itu kita, apa kamu tidak merasa bersalah? Bayangkan orang tuamu yang sudah mencari uang, yang sudah berusaha untuk mensekolahkan kamu. Nah itu berarti tadi yang kedua Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu bersalah. Lalu yang ketiga tadi yang ini, nanti kalau saya terlambat lagi gak apa-apa dong. Nah itu berarti tadi sebagai teman. Jadi miskonsepsi antara guru dan siswa, anak itu menganggap teman tapi malah menyalahgunakan hubungan tersebut. Itu mungkin banyak terjadi di kelas kita ya. Lalu yang ini selanjutnya tadi olahraga. Saya sudah mencatat beberapa kali kesalahan yang kamu lakukan. Oh iya, ditangkap polisi ya Bapak. Ya, di sini tadi sebagai pemantau karena sudah dipantau sekali, 2 kali, mungkin Pak Joko, Pak Ardi sudah sering. Yang selalu bawa ini. Nah, seperti itu. Jadi guru sebagai pemantau. Lalu yang terakhir di sini karena tadi tidak mengumpulkan tugas, anak diminta untuk mengatur karena dia ikut membantu orang tuanya kerja sampai malam, maka guru meminta anak mengatur waktu. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer, nah, mengatur siswanya. Monggo Bapak Ibu dapat merefleksikan nanti kita sebagai apa di kelas, mungkin bisa diterapkan. Nah seperti selanjutnya nih Bapak Ibu, lanjut pada keyakinan kelas yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita mengingat kembali keyakinan kelas yang akan kita buat, mungkin kesepakatan antara guru individu dengan kelas yang diajar. Karena kemarin ada kisah ini Bapak Ibu, dari kelas 7D setelah olahraga itu tidak sekedar ganti baju, malah nongkrong-nongkrong di kamar mandi, padahal ada jam pelajarannya Bu Wahyu. Nah di sini maka nanti perlu diadakan kesepakatan kelas Pak. Sudah saya bentuk kesepakatan kelas di kelas 7D yang sudah saya tempel, mungkin yang mengajar di 7D bisa ada 7 atau 8 di situ. Nanti monggo diingatkan kembali kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan. Bedanya keyakinan dan peraturan deh. Maka pembentukan keyakinan kelas itu nanti bersifat abstrak. Jadi anak yang meminta dulu waktu saya pertama di 7D itu, Bu minta tolong kamu buat peraturan, bukan peraturan.
tapi keyakinan kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang melaksanakan. Saya hanya mengingatkan. Keyakinanmu apa dulu? Keyakinan yang kalian sepakati di kelas apa? Jadi anak nanti saling mengingatkan. Jadi kita hanya membimbing Bapak Ibu, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, mungkin hanya mengarahkan karena mungkin ada 1-2 anak yang kurang setuju atau menyeleneh gitu. Dapat saling mengingatkan antar teman, lalu kita ingatkan sendiri. Di sini berupa pertanyaan universal dalam pembentukannya, dibuat dalam pertanyaan positif. Jadi tidak ada kesepakatan yang menggunakan kata tidak. Misalkan tidak boleh datang terlambat, berarti diganti dengan datang tepat waktu. Jadi usahakan ketika kita membuat keyakinan kelas bernilai positif semua. Tidak boleh makan di dalam kelas. Diubah kalimatnya bisa menjadi misalkan makan dan minum di luar kelas. Nah, jadi kesepakatan saya juga ada masuk kelas lepas topi. Nah, masuk kelas topi harus dilepas. Jadi tidak boleh memakai topi itu tidak, tapi diganti dengan masuk kelas topi dilepas. Nah, seperti itu nanti monggo Bapak Ibu terutama wali kelas dapat membentuk keyakinan kelasnya masing-masing sehingga nanti tidak ada kelas ternakal. Jadi kelas 7 mana yang kelas ternakal, 8, 9 tidak ada. Kita usaha bersama-sama Bapak Ibu karena tidak mungkin kita berjalan mencapai tujuan itu satu kaki. Jadi berkolaborasi seirama 2 kaki berjalan. Jika kita beriringan bersama, insya Allah kita dapat mewujudkan peserta didik kita yang berkarakter baik semuanya. Lalu selanjutnya, Pak Adi. Nah di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika menghadapi masalah, kita menemui anak yang bermasalah, kita coba terapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita tidak mendengarkan alasan apapun dari anak, kita dengarkan dulu. Di situ dapat kita lakukan yang langkah pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jika keyakinan kelas sudah kita bentuk di awal, maka dapat kita kembalikan kesalahan anak yang dilakukan itu, ingatkan kembali ke keyakinan kelas. Nah, di sini dalam langkah yang pertama tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas, di situ berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya kita beri masukan positif dulu. Itu ya enggak apa-apa, salah. Nah, kalau kita langkah selanjutnya tidak berhasil, kita lakukan lagi tindakan yang kedua. Nah, berbuat salah itu wajar kok, biasa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang salah. Nah, Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan itu. Nah, seperti itu mungkin bisa kita terapkan dulu. Lalu yang kedua, langkah kedua, lanjut, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Jadi meminta anak, apa yang kamu lakukan itu salah tidak loh? Kira-kira bagaimana nanti kamu melakukan seperti itu, efeknya apa? Jadi biarkan anak itu menyimpulkan sendiri. Jangan kita mendikte nanti anak diam. Kita kan tidak tahu apa yang dipikirkan anak tersebut. Di dalam hatinya nanti jangan-jangan misoi saya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, mengembalikan keyakinan yang sudah dibuat, lalu di sini mencari solusinya. Jadi kalau keyakinanmu seperti ini, nanti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, latihan mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada anak saya. Demikian yang kasusnya ini Bu Edang yang menangani. Kalian tahu nggak apa kenapa ya tahu. Nah, ini kan dia dengan fungsi salah satu itu dulu kalau
dia itu melakukan kesalahan waktu mengerjakan uang. Nah, kenapa? Coba caranya. Kalau itu saya kan dari itu waktu pagi itu yang hari Sabtunya kan itu sebenarnya ada terus hari Seninnya saya juga mau kepikiran gitu, terus ada ketakuan dan membawa misi saat pulang. Kira-kira kalau kegiatan apa yang dilakukan itu benar apa salah? Salah. Nah, kalau salah berarti gimana? Kamu harus bagaimana? Harus belajar dan jadi kalau ulangan harus belajar yang sungguh-sungguh percaya pada kemampuannya sendiri. Karena kita lakukan kelas kita bagaimana kesepakatan kita itu tidak boleh tidak boleh mencolek. Apa itu? Kita bukan melakukan ini apa bisa apa salah tuh dari aturan ya jadi demikian hal kesalahannya bisa selesai sendiri kita mulai dari sekarang untuk apa? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pengalaman ya, terutama yang banyak mengatasi walinya, anak perwaliannya. Jadi ketika kita mengajak anak berdialog lebih dekat sendiri, itu akan lebih terasa daripada di kelas kita wah itu biasanya hanya lewat saja. Jadi kita ajak anak, ayo ke sana. Dan ini saya masih ada PR juga. Satu, siswa 7D itu Rahel kemarin curhat ke saya tidak betah di sini, saya pengen pindah. Gitu. Tapi ini anaknya tidak berangkat, jadi belum saya ajak untuk ngobrol sendiri. Jadi monggo Bapak Ibu mungkin ada anak perwaliannya yang sedikit bermasalah bisa diajak untuk mengobrol sendiri. Ayolah Bapak, serahkan waktunya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kita ketika melakukan itu ikhlas, insya Allah nanti ada balasan yang lebih indah untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Monggo ada yang mungkin berbagi cerita sharing bersama bagaimana mungkin mengatasi permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Minta pertolongan bisa. Terima kasih. Ya ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ini tidak seperti yang Miss inginkan tadi kaitannya dengan apa curah atau sharing ya. Nah ini saya punya permasalahan ini terkait dengan satu anak yang bernama Sahrul. Ya, dia tuh sering atau bahkan tidak mau masuk sekolah. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini tuh punya pengalaman yang serupa mungkin atau lebih dari kasus di kelas 9A. Sudah kita gandeng bersama-sama. Saya juga mencoba melibatkan teman-teman itu sebenarnya teman-teman Syahrul di kelas itu eman-eman dengan Syahrul. Kalau bisa nanti kita nulis bersama Bu. Pada awal kan saya diberi tugas membimbing 9A itu
ketika saya diminta menjadi wali 9A, saya membuat tadi apa? Bukan kesepakatan tapi apa Miss? Keyakinan bersama bahwa nanti 9A bisa lulus bersama-sama. Tapi ada satu anak yang jarang atau malas masuk sekolah. Itu mohon sharing dari Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru itu punya pengalaman yang bisa ditularkan kepada kami. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan masukan positif kepada Bu Indah, sehingga nanti permasalahan yang dihadapi Bu Indah mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, mau Bapak Wita? Iya. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi apa yang disampaikan Bu Indah, saya teringat sebuah mungkin kisah atau cerita atau film atau apalah yang pernah saya lihat atau saya tonton atau saya baca. Begini, ada seorang anak yang depresi, kemudian dia naik ke tempat yang tinggi, bisa gedung, bisa apa, dan dia ingin bunuh diri. Tapi sebenarnya dia itu takut, tapi kan dia mengancam gitu, dia ingin bunuh diri. Semua orang membujuk, semua orang yang dia kenal membujuk, terus tidak berhasil, terus orang-orang yang ahli juga diminta tolong untuk membujuk, tidak berhasil. Akhirnya ada satu orang yang punya cara yang berbeda. Dia mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau loncat dari gedung itu silakan loncat, tapi ingat, ya kalau nanti kamu langsung mati. Tapi kalau kamu hidup, tapi kamu patah leher, kamu tidak bisa ngapa-ngapain gimana? Artinya dia selalu kemungkinan tuh itu selalu diomongkan, tapi intinya hidup tapi tidak bisa apa-apa. Akhirnya dengan cara itu ternyata malah berhasil. Hanya dibujuk dengan baik-baik itu tidak pernah berhasil. Tapi ketika katakanlah sampai bunuh diri neng, ya, tetapi ini apakah mungkin analogi itu bisa diterapkan ke Sahrul? Dalam arti selalu diingatkan dia itu yang baik, dibujuk dengan baik, tapi tidak bisa. Dan mungkin saya pernah dulu itu sekali ketika ada orang tua yang merasa menyerah itu menghadapi anaknya, saya usul anak jadinya diusir dari rumah. Tetapi diusir itu juga dipantau, ya, diusir dari rumah. Kemudian tempat-tempat yang mungkin dia kunjungi untuk berlabuh itu diberitahu, jangan sampai menerima. Pasti anaknya kan mesti bingung, tapi tetap dipantau. Ya, langkah itu mungkin ekstrim, tapi saya tidak tahu entah dilakukan atau tidak. Tapi ketika semua cara sepertinya sudah tidak berhasil, maka kelihatannya cara itu bisa semacam shock terapi gitu. Nah, itu mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wito. Tadi mungkin dengan memberikan gertakan sambat, gitu ya. Jadi anak itu kita berikan yang belum pernah. Jadi kita cari. Nah ininya tadi kita perlu sharing Bapak Ibu. Karena kalau kita pikirkan sendiri, mungkin solusi kita kan hanya mentok sampai situ. Nah dengan sharing seperti ini nanti, oh ada ternyata dengan cara Pak Wito tadi, coba saya terapkan ke Sahrul. Kolaborasi tetap yang utama. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua, tadi berkolaborasi dengan tempat-tempat yang sering dikunjungi. Nah, kita coba cara seperti itu dengan bicara baik-baik dengan anak tersebut, maka nanti insya Allah itu akan membekas di hati anak tersebut. Jadi akan teringat terus. Ya. Bapak, mungkin ada masukan yang lain dari Bapak Ibu? Ya, kalau mungkin tidak ada masukan lagi, intinya ya Bapak Ibu, kita berusaha mengajak berkomunikasi baik dulu dengan anak. Kita ajak menyendiri lah, kita ajak dia mojok bersama. Nah itu mungkin ancamannya lebih ngeri lagi ya. Nanti ada tausiahnya langsung menuju ke alam sana. Ya, ini tadi ya, ini masih lanjutannya video dari Niken tadi.
jadi dia itu memberikan testimoni bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmet dari kelas 7B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Sri, karena saya diajak untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya harus setiap lagi belajar dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, intinya dari permasalahan ikan itu tadi terpengaruh ya, karena sudah belajar. Kita tesnya dulu hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu dia belajar sungguh-sungguh. Oh ternyata temanku itu membawa LKS. Akhirnya hari Seninnya dia memutuskan untuk ngepek. Nah, padahal dari awal sudah baik. Ya jangan nanti seperti permasalahan Bu Endang dulu. Mbaknya dulu di SMP 3 itu baik kok, nggak masalah. Tapi di SMP 7, nah dengan mengucapkan kata SMP 7 kok jadinya jelek. Nah, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengubah pandangan masyarakat tentang hal tersebut tadi ya. Kalau di kelas ini Bu banyak jongkos, nah ini, nah itu nanti monggo. Jadi kita melangkah bersama memberikan energi positif, budaya positif ke anak. Baik ya, sebelum masuk ke sesi penutup mungkin ada tanggapan masukan dari Bapak Ibu yang lain mengenai apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, Bu Siti mungkin. Oke. Oh iya. Oke. Langsung saja kita penutup di penghujung acara ini dalam penerapan program disiplin positif tentunya Bapak Ibu, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian. Nah maka Bapak Ibu marilah kita membentuk kita sebagai pendidik disiplin terlebih dahulu, profesional dan sosial ke anak itu yang baik, di mana itu guru dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, monggo, bagaimana nanti perjalanan diri kita sebagai among, sebagai manajer, sebagai yang mengatur anak, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan dapat bertanggung jawab. Itu saja deh Bapak Ibu. Intinya kita mencari amal yang akan kita bawa ke yaumul akhir nanti. Ya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 7 Purwodadi. Semoga dapat membawa manfaat, dapat membawa pengaruh positif, menjadikan perilaku positif, lalu nanti menjadikan budaya positif yang berkelanjutan untuk SMP kita. Dan saya mohon maaf selaku pembicara di sini apabila ada kata-kata atau perihal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih waktu yang diberikan, yang diluangkan Bapak Ibu dalam acara hari ini. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.